Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu. Engkaulah Allah yang melengkapi segala sesuatu yang kami butuhkan. Tuhan, Engkau tahu, kami tidak mau menjadi orang-orang yang bodoh, yang tidak mengerti bagaimana kami harus melakukan apa yang Engkau mau buat kami dalam hidup ini. Untuk kami benar-benar menjadi pelaku firman-Mu yang senantiasa sadar bahwa oleh kasih karunia-Mu kami boleh mengeluarkan buah-buah roh dalam hidup kami, supaya kami juga terus dapat melihat dengan jelas janji yang Kau berikan kepada kami untuk kami melihat dengan iman. Terima kasih Bapa, beri kami hikmat pengertian yang daripada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom saudara-saudara, saya akan share tentang kebodohan ya. Suatu warning buat kita semua, buat saya juga, supaya kita benar-benar senantiasa waspada dengan hidup ini. Jangan menganggap sepele, jangan ada di dalam masa atau momen di dalam kebodohan kita sampai lupa diri ya. Kita lihat Kejadian 6 ayat 1 sampai 3 dulu. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak, ini lagi cerita Nuh. Banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan. Terus dua. Maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Ingat, siapa saja yang disukai. Jadi kalau suka ya saya mau gitu tuh ya. Nggak denger segala lainnya gitu ya. Terus ayat 3, berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging. Kita daging nih ya, kita butuh Roh Kudus untuk kita dapat mematikan kedagingan kita. Tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Terus 5 angkat. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hati manusia itu selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Betapa kita harus menyadari bahwa sungguh-sungguh hidup kita butuh untuk dipimpin Tuhan, dipimpin oleh Roh-Nya. Terus ayat 6. Maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Terus ayat 7. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Kita ini sebagai orang percaya, kita benar-benar harus selalu ingat prinsipnya orang Kristen itu, prinsipnya orang percaya Yesus itu adalah kasih karunia. Kita butuh kasih karunia sehebat-hebatnya kita, sesukses-suksesnya kita. Biasanya manusia, tetapi sehebat-hebatnya manusia, sukses-suksesnya manusia, biasanya manusia itu langsung melambung. Ingat ya. Tetapi jika kita tidak mengalami kasih karunia, maka tidak ada gunanya. Jadi kita ingat, saya orang Kristen, kita bisa melakukan ini, kita bisa sukses, kita bisa berhasil, itu karena kasih karunia. Kasih karunia itu sebenarnya, yang namanya kasih karunia itu sesuatu kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita, kemampuan ilahi yang Tuhan berikan kepada kita, dimana kalau kita sebenarnya kita nih enggak mampu melakukan, tetapi Tuhan mampukan kita. Karena Tuhan memberikan kasih karunia. Banyak dari kita, umpamanya kita ngerasa nggak mampu gitu ya, nggak mampu,
Tapi kok tiba-tiba kita menyadari kok saya bisa mampu melewati ini, bisa melewati masa-masa yang kita katakan COVID itu karena kasih karunia. Bisa melewati masa-masa genting, masa-masa di mana kita tersesat sekali. Itu karena kasih karunia. Sadar bahwa kita ini dimampukan hanya oleh Tuhan. Terus kita lihat Kejadian 7 ayat 9, ayat 8-nya, ayat 8 dulu ya. Ayat 8. Dari binatang Kejadian 6 ayat maaf, Kejadian 6 ayat tadi Kejadian 6 ayat 8 ya. Nah, ini yang 8-nya belum kelewat sama saya. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Nuh disuruh membuat bahtera. Kalau dibayangkan, saya umpama jadi Nuh, boro-boro udah dapat tugas aja, udah mikir, waduh pasti nggak bisa. Tapi Nuh mau belajar taat. Dia mendapat kasih karunia sampai akhirnya dimampukan Tuhan untuk membuat bahtera. Padahal lagi mungkin lagi musim panas, nggak ada hujan sama sekali. Tapi Nuh itu dimampukan sama Tuhan. Dia mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Terus Kejadian 7 ayat 9. Bukan 7 ayat 9 berarti. Yang Nuh benar tidak bersalah 7 ayat 1 ya, coba. Bukan juga ya, 6 ayat 9 coba. Saya nulisnya sering kali salah. Kejadian 6 ayat 9. Isinya apa Kejadian 6? Nah iya benar, saya nulisnya 7 saya. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar, tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Kita ingat ya, Nuh adalah yang benar, tidak bercela, hidup bergaul dengan Allah ya. Nah, kalau kita tahu bahwa hidup yang tidak bercela, hidup bergaul dengan Allah, kita harus menyadari 7 ayat 11, sekarang 7 ayat 11. Pada waktu umur Nuh 600 tahun, pada bulan yang kedua, pada hari yang ke-17 bulan itu, pada hari itulah terbelah segala mata air samudra raya yang dahsyat dan terbukalah tingkap-tingkap di langit. Jadi hujan besar ya, hujan yang amat sangat besar. Ya, terus 12. Dan turunlah hujan lebat meliputi bumi 40 hari 40 malam lamanya. Terus kita lihat 7 ayat 13. Pada hari itu juga masuklah Nuh serta Sem, Ham dan Yafet, anak-anak Nuh dan istri Nuh dan ketiga istri anak-anak dan ketiga istri anak-anaknya, menantu berarti ya, bersama-sama dengan dia ke dalam bahtera itu. Terus ayat 22, langsung ayat 22. Saya loncat-loncat, nanti saudara baca sendiri di rumah. Matilah segala yang ada nafas hidup dalam hidungnya, segala yang ada di darat. Oleh karena kasih karunia, keluarga Nuh itu selamat. Ya, diselamatkan ya, oleh karena kasih karunia, karena Nuh itu bergaul dengan Allah, berjalan bersama Tuhan seperti yang sebelumnya di mana Henokh hidup. Kalau kita mau lihat Kejadian 5 ayat 22 sampai 24. Kejadian 5 belum ada sih soalnya 2 ya. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah. Ingat, hidup bergaul dengan Allah. Nuh hidup bergaul dengan Allah. Dia bisa lihat gitu ya. Dia bisa meneladani. Setelah ia peranakan Metusala dan ia peranakan anak-anak lelaki dan perempuan. 23. Jadi Henokh mencapai umur 365 tahun. Terus 24
Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat Allah. Henokh itu bergaul dengan Allah, Nuh bergaul dengan Allah juga. Dan kemudian Henokh itu diangkat oleh Allah dan tidak ada lagi. Nuh itu sudah hampir dekat sekali dengan istilahnya, kalau kita lihat secara hurufiah, dekat sekali dengan dia punya kesempatan untuk diangkat oleh Allah. Si Nuh ya, si Nuh itu. Tapi kita lihat Kejadian 9 ayat 20 sampai 25. Nuh itu menjadi petani. Dia yang mula-mula membuat kebun anggur. Terus 21, setelah ia minum anggur, mabuklah ia dan ia telanjang dalam kemahnya. Kita tahu perjanjian baru kita katakan kamu tidak boleh mabuk dengan anggur. Ya, dilarang mabuk dengan anggur gitu ya. Dilarang mabuk dengan anggur. Namanya janganlah kamu mabuk dengan anggur, tapi biarlah kamu penuh dengan roh ya. Terus 22, maka hamba Kanaan itu melihat aurat ayahnya, lalu diceritakannya kepada kedua saudaranya di luar. Ketika mabuk itu, si Nuh itu telanjang, lalu kelihatan sama salah satu anaknya, dan anaknya itu cerita. Mungkin kalau saya bilang sih ceritakannya tuh maksudnya tertawa-tertawa gitu, guyon-guyon gitu ya, guyonan gitu tuh, barangkali ini sih bayangan saya saja seperti itu ya. Terus 23, sesudah itu Sem dan Yafet, jadi bukan Ham ya, Sem dan Yafet dengar itu langsung mengambil selai kain dan membentangkannya pada bahu mereka berdua, lalu mereka berjalan mundur. Mereka menutupi aurat ayahnya sambil berpaling muka sehingga mereka tidak melihat aurat ayahnya. 24, setelah Nuh sadar dari mabuknya dan mendengar apa yang dilakukan anak bungsunya kepadanya, 25, berkatalah ia, terkutuklah Kanaan, hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya. Orang tua seringkali lupa dan mulutnya mengucapkan kutuk. Nah, kita harus menyadari itulah waktu kebodohan kita. Seringkali kita sebagai orang tua gitu tuh sudah mendidik sekali lihat model anak bagaimana gitu ya. Tapi kita harus senantiasa ingat, Tuhan jagai mulutku untuk tidak mengucapkan perkataan kutuk. Nah, Nuh itu mengutuk, terkutuklah Kanaan. Si Ham ya, Ham itu bapak orang Kanaan. Hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya. Jadi kayak budak gitu tuh ya. Nah, kalau kita lihat lagi itu ayat 25, 25 dan 27, 27 benar. Allah meluaskan, ini berkat yang diberikan kepada anak-anaknya ya. Allah meluaskan kiranya tempat kediaman Yafet, hendaknya ia tinggal dalam kemah-kemah Sem. Enak kan? Tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Pakles aja. 1, 2 diberkati, yang terakhir les, ikut les bener. Terkutuklah, tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Hamba tuh budak gitu tuh ya. Jadi ya gimana gitu tuh ya. Tapi saya waktu nganu ini saya nggak tahu lah. Saya teringat begini. Aduh siapa ya namanya? Yang Esau kan dikutuk juga. Nah, tapi ada Esaunya kan minta lagi gitu ya. Kalau nggak salah si Esau, tolong gitu ya, saya supaya itu terlalu berat buat saya. Nah, terus dikatakan bahwa kalau kamu kembali melakukan dengan benar tak apa, maka kuk yang ada di Esau itu bisa terlepas. Esau bukan tuh, kalau nggak salah Esau ya. Nah, nanti kuknya akan lepas. Nah, saya pikir Tuhan mengasihi ya, sangat mengasihi, benar-benar. Nah, jadi ini dikatakan kamu menjadi hamba baginya. Coba kalau saudara bayangkan di dunia ini, siapa yang jadi budak? Seluruh dunia yang jadi budak siapa? Kita harus berdoa buat itu ya. Nah, terus kita lihat lagi ayat 28 dan sampai 29.
Nuh masih hidup 350 tahun sesudah air bah. Jadi kejadian sesudah air bah itu Nuh masih hidup 350 tahun. Terus 29, jadi Nuh mencapai umur 950 tahun lalu ia mati. Enggak diangkat. Sedangkan dia udah hidupnya, selama hidupnya bergaul dengan Tuhan, dia berjalan bersama Tuhan. Dikatakan Nuh itu orang benar, tapi dia nggak ada ceritanya lagi. Stop sampai di Kejadian 9 ayat 29. Nah, kalau kita ngelihat ya, upah dosa itu maut. Henok juga manusia. Henok juga tentunya dosa kan, tapi dia bergaul karib dengan Tuhan. Kalau kita lihat yang diangkat Tuhan lagi, Nabi Elia juga manusia. Manusia itu kan istilahnya kalau saya bilang label manusia itu dosa gitu ya. Nah, sedangkan upah dosa itu maut, tapi bergaul dengan Tuhan, bergaul karib, berjalan dengan Tuhan, maka Henok dan Elia bisa diangkat Tuhan. Jadi harus ada hubungan makin dekat dengan Tuhan. Kita kalau kepengen diangkat ya, kita tahu bahwa kita harus punya hubungan dengan Tuhan ya. Nah, kalau kita lihat lagi, kasihan Ham itu jadi budak. Sekarang ada lagi yang satu hal yang ya kita lihat Yosua 7 ayat 1, tentang Akan bin Kamri kalau nggak salah sih. Iya tuh. Nah, tetapi ini di zaman Musa ya, tetapi orang Israel berubah setia mengambil barang-barang yang dikhususkan itu. Jadi waktu itu Yosua memimpin sampai Yeriko, tembok Yeriko dirobohkan. Setelah itu Yeriko kan temboknya tebal sekali, tapi dia bisa dirobohkan. Sekarang dia mau nganuin kota Ai, kota kecil Ai itu ya. Tetapi orang Israel berubah setia mengambil barang-barang yang dikhususkan itu, karena Tuhan ngomong tidak boleh ambil barang-barang yang dikhususkan. Biarpun barang itu emas, perak, kain-kain yang bagus gitu, tadi pesen udah Tuhan tuh pesen gitu ya, mengambil barang-barang yang dikhususkan itu, karena Akan bin Kamri bin Jabdi bin Jerah dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu, lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ini juga kebodohan, saking serakah yang Tuhan ngomong tidak boleh dilakukan, diambil. Kan banyaknya manusia kan kayak gitu kan, ada larangan-larangan ini itu, malah larangan-larangan itu ada istilah nggak enaknya gitu ya buat saya. Kalau saya dengar larangan itu dibuat untuk di anak-anak ini nih, anak-anak junior ya tanya. Larangan, perintah-perintah itu malah tidak boleh, malah orang-orang kalau tidak boleh diapain? Malah dilanggar. Ya memang dilanggar gitu ya, banyaknya dilanggar. Kita lihat peraturan lalu lintas aja, lihat wis pokoknya macam-macam ya, kita nggak akan cerita ya. Nah, akan itu mengikuti pimpinan Musa. Musa membuat banyak keajaiban pimpinannya Musa. Dia melihat banyak perkara-perkara yang ajaib selama dia mengikuti Musa. Ada mujizat-mujizat segala macamnya. Tapi ketika Yosua ini berperang melawan Ai, kalah. Yosua tuh nanya sama Tuhan, Tuhan kok saya kalah, kenapa? Dan Tuhan ngasih tahu kepada Yosua bahwa ada orang-orang yang berubah setia. Kita lihat Yosua 7 ayat 11 yang tadi ya. Nah, di sini karena melanggar perjanjianku yang kuperintahkan, tuh satu perintah ya. Kalau namanya perintah tuh pasti kudu harus gitu ya. Nah, mereka mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu, mencuri, menyembunyikannya, menaruhnya di antara barang-barangnya. Itu diperbuat oleh Akan. Jadi Akan itu sebentar lagi Yosua akan memimpin orang-orang Israel masuk ke tanah Kanaan. Sebentar lagi nyampe Kanaan, tapi dia pikirannya nggak tahu lah, pokoknya sih ada keserakaannya, ada roh keserakaan gitu ya. Jadi dia ngambil, dia sembunyikan, akhirnya dia gagal untuk masuk ke Kanaan.
masuk ke tanah perjanjian itu dia gagal, itu karena kebodohan. Sedangkan Musa, kita lihat Ibrani 11 ayat 27, kita tahu Musa juga nggak bisa masuk Kanaan, tapi beda ya. Ibrani 11 ayat 27, karena iman maka Musa telah meninggalkan Mesir, tidak takut akan murka raja. Musa bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Musa melihat apa yang tidak kelihatan. Yang tidak kelihatan itu tanah perjanjian melambai-lambai. Tapi Musa tahu dia tidak bisa masuk karena perbuatan orang-orang Israel yang membuat dia marah, ya, membuat si Musa marah, ya. Bangsa Israel kan membuat Musa marah sehingga Musa itu mestinya dia ngomong sama gunung batu, dia malah mukul. Sekali lagi gemes, pukul lagi, ya. Memang Tuhan mengeluarkan air, tapi itu tidak membuat Tuhan suka. Tuhan tidak berkenan karena dia melanggar, karena itu yang bukan Tuhan perintahkan. Jadi Musa itu tetap bertahan karena dia melihat apa yang tidak kelihatan. Kalau siapa namanya itu tadi, Akan itu sebentar lagi masuk, dia nggak ngelihat bahwa nanti di sana lebih bagus daripada yang dia curi gitu. Nggak lihat, nggak pikir, bukan nggak lihat, kalau kata saya sih nggak mikir lagi. Pokoknya saya mau, ini pasti tidak ketahuan karena Tuhan nggak bisa, Tuhan nggak lihat saya, padahal Tuhan lihat, ya. Nah, jadi kita harus sadar kemarahan dan kedagingan kita ini dapat membuat kita tidak sampai kepada tujuan yang Tuhan sudah tentukan. Tapi kita ini kita tahu ada tujuan yang Tuhan mau kita masuki gitu, ya. Tapi kita nih cuma bisa melihat tapi tidak bisa masuk. Kenapa? Karena kedagingan kita, karena kemarahan kita, kekurang penguasaan diri dari kita. Nah, kayak orang Israel, ya, bersungut-sungut kan. Orang Israel itu bersungut-sungut. Saya kalau bersungut-sungut itu firman kan pedang bermata dua, ya. Kita juga harus sadar, ya. Seringkali kita lupa diri bersungut-sungut gitu, ya. Bersungut-sungut itu menandakan kita nggak percaya sama Tuhan gitu, ya. Nah, persungutan bangsa Israel itu membuat tidak bisa memasuki tanah perjanjian karena tidak percaya kepada Tuhan. Janji Tuhan kamu pasti masuk, tapi ngomel aja, ngomel segitu dikasih macam-macam mujizat tetap aja lupa, cuma sekejap saja. Itulah orang-orang Israel. Hati-hati dengan kita juga, kita harus senantiasa menghitung setiap hari akan berkat-berkat Tuhan. Tuhan sudah memberkati saya apa-apa, yang dilihat itu berkat Tuhan yang pernah Tuhan berikan pada kita. Jangan ketika kita lagi ngalami buntu, tutup, kita lupa bahwa Tuhan sudah memelihara kita sampai sini. Kita tahu itu buntu, tapi kita harus tetap percaya anugerah dan kasih karunia Tuhan itu lebih dari segala-galanya. Dia mengasihi kita. Tuhan itu tidak lupakan janjinya. Dia itu nanti akan membuka asal kita tetap setia. Jangan ngomel baik. Jangan ngomel melulu, ya. Nah, kita tahu, ya, bahwa rencana Tuhan itu tidak bisa gagal karena Tuhan Maha Kuasa. Tetapi yang menggagalkannya kita sendiri, ya. Jadi kita bisa melihat janji Tuhan. Sekarang nih kita bisa lihat janji Tuhan kan? Kita bisa melihat semua keajaiban-keajaiban yang ada di taman. Nah, kita harus senantiasa ingat itu cuma karena kasih karunia. Kasih karunia, benar-benar kasih karunia anugerah Tuhan untuk kota Sion, ya. Nah, tapi biarlah kita tetap setia. Jangan kita jadi macam-macam gitu tuh, ya. Jadi kayak akan udah lihat segala sesuatu tapi dia tidak bisa masuk. Sayang sekali kalau begitu. Itu aja yang saya bisa sharekan. Tuhan memberkati. Enggak. Tapi kenapa kita suka jatuh di dalam lubang kebodohan, ya. Saya mau ulas sedikit dengan apa yang sudah saudara baca tadi melalui Ibu Abigail, ya. Semua orang tahu, aduh kok bodoh banget gitu.
Tapi seringkali kita jatuh di dalam lubang kebodohan gitu. Nah, apa yang menjadi sebab sih kita bisa seperti itu? Ada yang dinamakan keinginan daging. Ya, tadi dikatakan begini kan, manusia itu daging, makanya mau tak bunuh semuanya, mau tak habisin, bukan hanya manusia, semua binatang di darat tak habisin. Itu saking misalnya orang sih keselnya Tuhan tuh ngeliatin, duh kamu tuh bodoh banget gitu ya. Nah, seringkali kita juga seperti itu, duh kamu liatin bodoh banget sih kamunya. Nah, sebenarnya apa sih yang mengakibatkan? Karena ada keinginan dalam daging, harus dimatikan kedagingan itu, harus ada roh penguasaan diri. Orang kalau ada roh penguasaan diri, minta sama Tuhan, Tuhan berikan aku roh penguasaan diri, itu tidak akan jatuh dalam kebodohan. Contoh, kalau ya orang-orang manusia di dalam dunia ini dikasih tahu kan sama Nuh, nanti mau ada banjir ya, Tuhan suruh aku buat ini, yuk masuk. Gak mau, karena apa? Bodoh ya, gak percaya. Nah, yang kedua, Nuh tadi dikatakan dia minum anggur. Boleh nggak orang minum anggur? Boleh. Tidak ada larangan kalau kamu mau minum anggur, boleh ya. Lah yang kita perjamuan kudus juga minum anggur, boleh, nggak ada yang larang. Cuman jangan sampai mabok. Nah, kenapa Nuh itu mabok? Kenikmatan. Minum satu enak ya, minum lagi enak ya, tambah lagi. Karena apa? Tidak ada roh penguasaan diri. Akibat daripada kebodohan, salah satunya adalah karena tidak ada roh penguasaan diri. Yuk kita berdoa sama Tuhan. Tuhan, dalam masa-masa yang seperti ini banyak yang ditawarkan ya, banyak yang ditawarkan. Contoh mengenai masalah apa ya, pembantu saya ini sudah sering saya cerita, banyak penipuan loh, banyak penipuan, hati-hati kalau apa-apa itu, hati-hati. Udah tahu, tapi karena itu dagingnya kepengen, ya, keinginan. Dia itu dikatakan begini, ini BRI sedang dalam keadaan perbaikan gitu. Jadi ini aplikasi yang baru, diklik sama dia. Sudah dikasih tahu, jangan suka begitu, nantinya penipuan. Begitu diklik terus diomong suruh apa lagi gitu, semua tabungan dia habis. Nah, kenapa? Karena dia merasakan, loh ini kok kalau BRI itu pasti ada tulisannya BRI, itu nggak ada tulisan apa-apa, itu satu. Kedua, kenapa sih kita itu bisa seperti itu? Nih, seorang hamba Tuhan, ini hamba Tuhan loh, sudah pelayanan ya, sudah ya cinta Tuhan ya, pokoknya levelnya sudah cukup saya bilang, lah ya kamu kok bisa sampai seperti itu. Saya ngomong begitu, gini, ditawani tentang, pokoknya tentang uang yang bisa diperlipat kali gandaan gitulah. Sebenarnya dia udah tahu, tapi nyoba-nyoba. Nah ini saudara ya, dia masukin uang itu di situ, udah, bener dapat duit, dapat bunganya gede lah, tambah lagi, dimasukin lagi, bener dapat, tambah lagi. Karena apa? Gak ada roh penguasaan diri, ablas hilang. Saya bilang, kamu kena berapa? 200 juta. Aduh eman-eman ya. Tuh, karena apa? Gak ada kebodohan ya. Kebodohan itu karena tidak ada roh penguasaan diri. Terus saya bilang, apa sebabnya kamu itu
naruh lagi. Ya saya ngomong, Tuhan sekali lagi, Tuhan sekali lagi kamu doa. Dia bilang, kamu tahu itu yang Tuhan gak suka, kok kamu berani doa sih? Iya itulah, dia bilang gitu pun nanti, iyalah gitu. Ya orang, aduh kamu mau niru engkong tah, kalau mau dosa sekalipun harus doa begitu tah. Engkong adalah engkong, kamu adalah kamu. Tiap orang tuh punya hubungan dengan Tuhan pribadi-pribadi. Jangan seperti itu. Ya, eman-eman gak uang 200 juta? Sangat. Jadi sekarang apa? Gigit jari. Sedangkan uang 200 juta itu ada uang yang sungguh-sungguh dicari dengan keringat sama dia. Tapi hilang dalam sekejap. Saudara, apa? Kebodohan. Biarlah hari ini kita tahu bahwa Tuhan sudah memberikan peringatan buat saudara dan saya, ya. Jangan sampai kita jatuh dalam lubang kebodohan disebabkan karena daging dan karena kurang penguasaan diri. Yuk kita doa saat ini. Terima kasih buat firman-Mu hari ini ya Tuhan. Terima kasih buat penyembahan dan pujian selama 1 jam. Terima kasih buat semua dan semuanya ini Tuhan Yesus. Saat ini kami datang di hadapan-Mu, kami mengucap syukur untuk kasih setia anugerah-Mu buat kami. Kami mengucap syukur Tuhan, pemeliharaan-Mu sangat sempurna atas hidup kami. Bapa, berikan kami waspada dan kami tahu betapa kebodohan lubang ini sering ada di hadapan kami tanpa kami sadar. Karena kenikmatan yang kami nikmati, akibatnya kami bisa jatuh ke dalam kebodohan. Ampuni kami Tuhan kalau kami seringkali lebih mementingkan kedagingan lebih daripada semua yang sebenarnya apa yang Engkau mau. Terima kasih Tuhan, lepaskan kami daripada tugas dan kewajiban kami yang seharusnya kami lakukan untuk kami dapat melakukan bagian kami dengan benar. Lepaskan dari semua lubang-lubang kebodohan dalam hidup kami. Inilah doa yang kami naikkan di hadapan. Terima kasih untuk semua. Bapak, saat ini kami datang di hadapan-Mu. Kami tetap berdoa untuk Megatrust ini Tuhan. Kalau Engkau katakan dan ini akan terus berlanjut sampai akhir pertengahan bulan Maret, buatlah kami tetap waspada dan berhati-hati. Kami mau menyerahkan akan cuaca saat ini ke dalam tangan-Mu. Engkau tolong ya Tuhan, dalam keadaan cuaca apapun, kalau sampai Engkau izinkan semuanya ini terjadi banjir Tuhan, kami minta Engkau yang membuat secara minimal. Engkau yang akan membuat Tuhan terluput anak-anak-Mu yang tinggal di daerah Eretan, Indramayu Tuhan, Jatibarang, daerah Patrol. Tuhan, mereka seringkali mendapatkan banjir, rob, sampai akhirnya masuk ke rumah mereka masing-masing. Bapa, kami datang di hadapan-Mu, tolong Tuhan, Engkau yang akan membuat pertolongan-Mu buat bangsa dan negara ini. Bapa, kami juga berdoa saat ini, Engkau tahu kebijaksanaan demi kebijaksanaan daripada Bapak Presiden dan Wakil Presiden, serta semua staf, semua kabinet, semua angkatan darat, laut dan udara serta kepolisian. Buat mereka bisa unity Tuhan, buat tidak ada perpecahan di antara mereka. Kami sangat merindukan Tuhan bangsa ini. Kami hanya berpegang kepada firman-Mu. 5 tahun ke depan Engkau tetap akan memegang akan keadaan Indonesia. Kami percayakan hal ini.
Engkau tahu keadaan kebijaksanaan yang diambil. Engkau tahu juga kebijaksanaan dunia Tuhan. Engkau tahu apa yang bakal terjadi mengenai segala perekonomian. Tuhan, kami minta pertolongan-Mu. Engkau kendalikan bangsa ini. Terima kasih untuk semuanya. Bapa, kami juga berdoa buat lawatan Tuhan. Kami berdoa Kau siapkan lawatan untuk pulau-pulau. Engkau siapkan lawatan untuk Uganda. Kami percaya Tuhan, setiap anak-anak-Mu yang Kau taruh suatu kerinduan untuk rindu untuk menjadi berkat di Uganda, kami berdoa, angkat tangan-Mu Tuhan, ini tangan kami. Dari tangan ini Engkau akan memberkati kami. Engkau akan memberikan berkat di luar nalar kami. Kami terima berkat ini. Terjadi perlipat kali gandaan apa yang kami kerjakan. Ada mujizat-mujizat kami bisa terima, sehingga kami akan dapat melayani ke sana dengan biaya yang daripada-Mu. Berkati tangan ini Tuhan. Kami mau melakukan pekerjaan apapun yang Kau percayakan buat kami, sesuai dengan talenta kami. Dan kami percaya berkat-Mu Kau curahkan pagi ini, sampai kami dapat membayar seluruhnya biaya yang dibutuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Kau dengar doa kami. Dimanapun juga kami berada dengan streaming ini, yang sungguh-sungguh punya kerinduan, Engkau akan memberkati. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Dan saat ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Buat kami lepas daripada kebodohan kami. Jerat-jerat yang dipasang kami, yang di depan kami, lubang-lubang yang di depan kami dipasang, buat mata kami melihat dan kami dapat melompati akan lubang kebodohan ini. Terima kasih untuk segala sesuatu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh amat sangat baik. Terima kasih Tuhan. Berikan kepada kami kekuatan baru, kesehatan yang daripada-Mu, daya tahan tubuh yang berasal daripada-Mu, buat kami dapat melakukan bagian kami sampai garis akhir. Terima kasih untuk semua, dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pengurapan yang daripada-Mu dengan minyak supranatural ini, minyak keajaiban, minyak yang tidak ada di dalam dunia dan Kau adakan di dalam dunia. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah sungguh-sungguh menguasai akan seluruh hidup kami, menguasai seluruh panca indera kami ya Tuhan. Menguasai akan hati kami ya Tuhan, dan membabat habis yang tidak baik dalam hidup kami. Kami olesi minyak tangan kami yang akan kami pakai untuk bekerja. Kami olesi kaki kami, supaya kami berjalan dalam jalan yang daripada-Mu. Terima kasih untuk semua. Sungguh kami mau menyerahkan hidup kami hari ini bersama-Mu. Kami akan melakukan perkara-perkara yang ajaib, buat kami boleh menikmati Tuhan. Karena tahun ini adalah tahun kenikmatan, tahun kebaikan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya. Saudara, saya mau umumkan nih, besok jangan lupa jam 10 itu kita ada kebaktian kepenuhan Roh Kudus. Yang belum maupun yang belum begitu mantap
dalam kepenuhan Roh Kudus datang saja ya, ada perkara yang ajaib yang kita akan terima. Tuhan memberkati.